Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ridwana Almamuda akan mencoba menjawab pertanyaan dari pemakalah kelompok 4 yang bunyi pertanyaan pertamanya ialah apakah mahar boleh digunakan untuk membayar hutang? Seperti yang kita ketahui, mahar merupakan pemberian dari suami kepada istrinya ketika ijab kabul. Mahar merupakan hak dari istri, bukan hak dari keluarga. Apabila mahar tersebut ingin dijadikan untuk membayar hutang, maka suami harus meminjamkan terlebih dahulu kepada istrinya. Apabila istrinya ridho atau ikhlas dengan mahar tersebut yang digunakan untuk membayar hutang, maka diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mahar itu boleh digunakan untuk membayar hutang apabila sang istri sudah ridho ataupun ikhlas untuk digunakannya mahar sebagai pembayar hutang tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat teman-teman mengenai mahar dengan membacakan hafalan Al-Quran. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, mahar merupakan barang yang wajib diberikan suami kepada istrinya ketika ijab kabul. Sekarang ini banyak kita jumpai di masyarakat menggunakan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Dengan adanya kejadian ini, para fuqaha berbeda pendapat mengenai dijadikannya hafalan Al-Quran sebagai mahar untuk wanita. Yang masyhur dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah serta salah satunya pendapat Imam Ahmad mengatakan tidak dibolehkannya dijadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar untuk wanita, karena farji tidak bisa dihalalkan kecuali dengan harta dan berupa benda. Adapun pendapat sebagian Imam Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan dibolehkannya menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar untuk wanita, karena Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan seorang sahabiyah dengan mahar ilmu Al-Quran yang ada pada diri sahabat tersebut. Namun demikian, di dalam Islam disyariatkan bahwa mahar berupa harta walaupun sedikit. Pernah Rasulullah SAW bersabda, carilah mas kawin walaupun hanya berupa cincin besi. Jadi di sini dapat disimpulkan sebaik-baiknya mahar yaitu berupa benda ataupun harta yang dapat dimanfaatkan. Namun, jika suami merupakan orang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar kepada istrinya, maka pendapat yang benar ialah boleh baginya menikahi perempuan tersebut dengan mahar berupa pengajaran ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya, suami tersebut mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada istrinya sebagai mahar. Baiklah, demikian dari jawaban saya atas pertanyaan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.